Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pranti Damayanti dengan NIM 22142011-2. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan kuis 2 untuk pertanyaan pertama, yaitu jelaskan kriteria ALKO dalam menyusun strategi yang efektif dan tujuan khusus ALMA pada bank syariah. ALKO atau Asset Liability Commit itu semacam tim yang bertugas untuk mengatur keuangan bank supaya aset dan kewajiban bank bisa seimbang dan menghasilkan keuntungan maksimal. Nah, supaya strategi yang dibuat efektif, anggota ALKO harus terlibat dan mengerti bahwa strategi ALMA adalah strategi menyeluruh dari aset dan liability. Anggota ALKO juga harus terlibat dalam pencapaian anggaran yang direncanakan. Anggota ALKO juga harus berfokus pada hasil mendatang, serta memberikan saran dan pendapat pemecahan. Anggota ALKO juga harus saling berhubungan dalam kaitannya dalam pencapaian tujuan. ALKO juga harus merupakan keterpaduan dari seluruh bagian yang ada di bank. Semua bagian harus mempunyai sistem yang mampu memberikan informasi yang tepat, terbaru, dan akurat. Anggota ALKO juga harus punya semangat pembaruan, mengetahui kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Anggota ALKO juga harus berpandangan luas dan saling mendukung tanpa prasangka buruk. Berikutnya ada tujuan khusus ALMA di bank syariah, yaitu yang pertama untuk memperluas ruang lingkup dan tanggung jawab komite ALMA, mengukur dan mengatur resiko yang dihadapi secara konsisten, menetapkan pedoman, membentuk kebijakan yang konsisten dengan kebijakan lain perbankan, atau investasi, pinjaman, operasi, dan lain-lain, mengkoordinasikan pengelolaan posisi keuangan. Untuk pertanyaan yang kedua, pertanyaannya yaitu jelaskan mengenai aturan FDR pada perbankan, batas toleransi yang sehat yang dijelaskan di kelas berapa persen. Nah, aturan FDR atau Financing to Deposit Ratio di perbankan, khususnya bank syariah, adalah yang pertama, FDR mengukur kemampuan bank dalam menyalurkan kembali dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Berikutnya, dana pihak ketiga terdiri dari giro, tabungan, dan deposito. Nah, idealnya, rasio FDR ini berada di antara 80% hingga 100%. Rasio di bawah 80% mengindikasikan bank belum optimal dalam menyalurkan dana, sedangkan rasio di atas 100% dapat mengindikasikan potensi risiko likuiditas atau tidak sehat. Bank Indonesia sebelumnya menetapkan FDR antara 80% sampai 100%. Aturan likuiditas sehat berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/12/PBI/2019 rentang idealnya 84% sampai 94%. FDR kurang dari 84% menunjukkan dana tidak termanfaatkan optimal. FDR lebih dari 94% menandakan risiko likuiditas tinggi. Jadi, batas toleransi sehat FDR menurut penjelasan di kelas dan aturan OJK yaitu 84% sampai 94%. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.